Pernahkah kamu merasa seperti berjalan sendirian? Di tengah keramaian, hatimu justru terasa kosong. Kamu tersenyum, tapi tidak benar-benar bahagia. Kamu tertawa, tapi ada sesuatu di dalam dadamu yang terasa berat, seakan ada luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang benar-benar melihat, dan mungkin tidak ada yang benar-benar mengerti. Saat orang lain dikelilingi teman, kamu justru terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Saat orang lain dipuji, kamu justru dilupakan. Saat orang lain dipermudah jalannya, kamu justru diuji lagi dan lagi dan lagi. Seolah hidup tidak pernah memberimu jeda untuk bernafas dengan tenang. Dan kamu mulai bertanya dalam diam, apa ada yang salah denganku, ya Allah? Pertanyaan itu tidak pernah kamu ucapkan kepada siapapun. Kamu simpan sendiri, di dalam sujudmu, di dalam tangismu, di dalam malam-malammu yang sunyi, saat bahkan dunia pun tidak tahu bahwa kamu sedang berjuang untuk tetap kuat. Ada malam di mana kamu menatap langit-langit kamar dengan mata yang basah, bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena kamu lelah berpura-pura kuat. Kamu lelah menjadi orang yang selalu terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya hatimu penuh luka yang tidak terlihat. Dan yang paling menyakitkan bukanlah lukanya, tapi perasaan bahwa kamu menjalaninya sendirian. Namun, dengarkan ini baik-baik. Bagaimana jika kesendirianmu bukanlah penolakan? Bagaimana jika luka yang kamu rasakan bukanlah hukuman? Bagaimana jika semua ini justru adalah tanda bahwa Allah sedang memperhatikanmu lebih dekat dari yang kamu bayangkan? Karena tidak semua jiwa diperlakukan dengan cara yang sama. Ada jiwa yang dibiarkan tenggelam dalam dunia, dan ada jiwa yang Allah tarik perlahan menjauh dari dunia agar hanya bergantung kepadanya. Dan proses itu tidak selalu terasa indah. Terkadang terasa sepi, terkadang terasa menyakitkan, terkadang terasa membingungkan. Tapi justru disitulah rahasianya. Karena Allah tidak memilih jiwa yang biasa. Allah memilih jiwa yang mampu bertahan, bahkan saat tidak ada yang menguatkan. Allah memilih jiwa yang tetap percaya, bahkan saat doanya belum terjawab. Allah memilih jiwa yang tetap kembali kepadanya, bahkan setelah berkali-kali terluka. Mungkin hari ini kamu merasa tertinggal. Mungkin hari ini kamu merasa tidak dianggap. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu lebih berat dibanding orang lain. Tapi apa jadinya jika sebenarnya kamu tidak tertinggal? Apa jadinya jika sebenarnya kamu sedang dipersiapkan? Dipisahkan bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dijaga. Dijauhkan bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk didekatkan kepada Allah. Karena terkadang cara Allah menyelamatkanmu bukan dengan memberi semua yang kamu inginkan, tapi dengan menghilangkan semua yang membuatmu lupa kepadanya. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali semua luka itu, semua kesendirian itu, semua air mata itu, dan kamu akan tersadar bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah hanya sedang membentuk jiwamu menjadi jiwa yang layak untuk dipilih. Jadi, jika hari ini kamu merasa sendirian, jangan buru-buru merasa tidak berharga, karena mungkin di saat yang sama, tanpa kamu sadari, Allah sedang memanggil namamu dan memilihmu secara diam-diam. Dan mungkin salah satu tanda paling sunyi bahwa Allah sedang memilih jiwamu adalah ini. Hatimu tidak berubah menjadi keras meski sudah berkali-kali terluka. Padahal kamu punya alasan untuk membenci. Kamu punya alasan untuk menutup diri. Kamu punya alasan untuk menjadi dingin seperti dunia yang pernah memperlakukanmu tanpa belas kasihan. Tapi
Tapi entah kenapa, kamu tidak bisa. Ada bagian dari dirimu yang tetap peduli. Ada bagian dari hatimu yang tetap lembut. Meski kamu pernah dikhianati, kamu masih bisa percaya. Meski kamu pernah ditinggalkan, kamu masih bisa menyayangi. Meski kamu pernah dilupakan, kamu masih bisa mendoakan diam-diam tanpa mereka tahu. Dan terkadang, kamu sendiri tidak mengerti kenapa hatimu seperti itu. Kamu bertanya dalam diam, "Kenapa aku tidak bisa membenci, ya Allah, meski aku sudah disakiti sedalam ini?" Jawabannya, bukan karena kamu lemah. Jawabannya, karena hatimu sedang dijaga. Tidak semua luka membuat hati menjadi gelap. Tidak semua rasa sakit menghancurkan cahaya di dalam jiwa. Pada jiwa yang dipilih Allah, luka justru menjadi jalan untuk melembutkan hati. Karena Allah sedang membersihkan sesuatu yang tidak bisa dibersihkan dengan cara lain. Setiap kekecewaan mengikis kesombongan yang tidak terlihat. Setiap pengkhianatan mengajarkan ketulusan yang lebih dalam. Setiap air mata membuka ruang di hati agar lebih dekat kepada Allah. Dan tanpa kamu sadari, hatimu sedang dibentuk menjadi tempat yang layak untuk cahayanya. Dunia mungkin mengajarkan untuk membalas. Dunia mungkin mengajarkan untuk menjadi keras agar tidak terluka lagi. Tapi Allah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Allah mengajarkan hatimu untuk tetap hidup, untuk tetap lembut, untuk tetap mampu merasakan. Karena hati yang lembut adalah hati yang hidup. Dan hati yang hidup adalah hati yang dekat dengan Allah. Mungkin kamu pernah merasa bodoh karena masih peduli pada orang yang pernah melukaimu. Mungkin kamu pernah merasa lemah karena masih mendoakan mereka yang melupakanmu. Tapi ketahuilah ini, langit tidak pernah menganggapmu lemah. Langit melihatnya sebagai sesuatu yang sangat indah. Karena di saat banyak hati berubah menjadi keras, hatimu tetap memilih untuk lembut. Di saat banyak jiwa tenggelam dalam kebencian, jiwamu tetap memilih untuk memaafkan. Dan itu bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga cahaya di dalam hatimu. Karena Allah tidak memilih hati yang sempurna. Allah memilih hati yang pernah hancur, tapi tidak menyerah kepada kegelapan. Allah memilih hati yang tetap kembali kepadanya, bahkan setelah kecewa berkali-kali. Allah memilih hati yang tetap percaya, meski dunia pernah meruntuhkan harapannya. Karena hati seperti itulah yang paling dekat dengan langit. Hati yang pernah retak tapi tidak kehilangan imannya. Hati yang pernah jatuh tapi tidak kehilangan arah pulangnya. Hati yang pernah menangis tapi tidak berhenti berdoa. Dan mungkin itulah hatimu. Hati yang diam-diam sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jadi, jangan membenci hatimu karena terlalu lembut. Jangan memaksa dirimu menjadi keras hanya agar terlihat kuat. Karena bisa jadi, kelembutan itu adalah tanda paling jelas bahwa Allah masih tinggal di dalam hatimu. Dan seiring waktu, kamu mulai menyadari sesuatu yang sulit dijelaskan. Kamu merasa berbeda. Bukan berbeda dalam hal yang terlihat, tapi berbeda di dalam hati. Kamu berada di tengah banyak orang, tapi hatimu terasa sendirian. Bukan karena tidak ada siapa-siapa, tapi karena tidak ada yang benar-benar terasa sama. Mereka tertawa, kamu ikut tersenyum. Mereka berbicara, kamu ikut mendengar. Tapi jauh di dalam dirimu, ada ruang sunyi yang tidak tersentuh oleh dunia. Dan kamu tidak tahu kenapa perasaan itu selalu ada. Kamu mencoba menjadi seperti yang lain. Kamu mencoba menikmati apa yang mereka nikmati. Tapi hatimu tidak pernah benar-benar tinggal di sana. Ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa asing, bahkan di tempat yang seharusnya terasa akrab. Dan terkadang itu membuatmu bertanya, kenapa aku tidak bisa merasa seperti mereka?
Jawabannya bukan karena ada yang salah denganmu. Jawabannya karena jiwamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Itulah sebabnya keramaian yang kosong terasa melelahkan bagimu. Percakapan yang dangkal terasa menguras jiwamu. Dan hal-hal yang dulu terlihat penting, kini terasa biasa saja. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena hatimu sedang berubah. Perlahan, tanpa suara. Kamu mulai menemukan ketenangan, bukan di luar, tapi di dalam. Dalam diam, dalam doa, dalam momen-momen sunyi saat hanya ada kamu dan Allah. Ada rasa damai yang tidak bisa dijelaskan, rasa damai yang tidak bergantung pada manusia, rasa damai yang tidak bergantung pada dunia. Dan meski hidupmu tidak selalu mudah, ada bagian dari hatimu yang tetap tenang. Seolah ada sesuatu yang menjaganya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya pulang. Jiwa yang dipilih Allah memang tidak pernah benar-benar merasa rumahnya di dunia. Karena dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal selamanya. Dan hatimu mulai mengingat itu. Itulah sebabnya kamu tidak lagi menemukan makna dalam hal-hal yang dulu terasa penting. Itulah sebabnya kamu lebih memilih kesunyian daripada keramaian yang membuat hatimu jauh dari Allah. Bukan karena kamu ingin menjauh dari dunia, tapi karena hatimu sedang ditarik menuju sesuatu yang lebih kekal, menuju sesuatu yang lebih nyata daripada apapun yang bisa dilihat oleh mata. Mungkin orang lain tidak mengerti perubahanmu. Mungkin mereka menganggapmu terlalu diam, terlalu sensitif, terlalu berbeda. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam jiwamu. Mereka tidak tahu bahwa Allah sedang mendekatkanmu dengan cara yang sangat lembut, dengan cara yang tidak selalu dipahami manusia. Karena kedekatan dengan Allah sering dimulai dengan perasaan asing terhadap dunia, bukan untuk membuatmu tersesat, tapi untuk membimbingmu pulang. Dan jika hari ini kamu merasa tidak sepenuhnya menjadi bagian dari dunia ini, jangan takut, jangan merasa kehilangan arah. Karena bisa jadi itu bukan tanda bahwa kamu tidak punya tempat, tapi tanda bahwa tempatmu yang sebenarnya bukan di sini. Tempatmu yang sebenarnya sedang menunggumu lebih dekat di sisi Allah. Dan mungkin inilah bagian yang paling sulit untuk kamu pahami. Kenapa hidupmu terasa lebih berat dibanding yang lain? Ada luka yang tidak pernah kamu minta. Ada kehilangan yang datang tanpa peringatan. Ada perpisahan yang meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah benar-benar terisi lagi. Kamu pernah kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu. Seseorang yang dulu selalu ada. Seseorang yang dulu menjadi tempatmu pulang. Dan saat mereka pergi, sesuatu di dalam dirimu ikut pergi bersama mereka. Dunia tetap berjalan, tapi hatimu tidak pernah benar-benar sama lagi. Kamu belajar tersenyum lagi, tapi ada bagian dari jiwamu yang tetap sunyi. Dan di saat kamu mencoba berdiri kembali, ujian lain datang. Kamu pernah percaya sepenuhnya kepada seseorang. Kamu membuka hatimu, kamu tulus, kamu jujur. Tapi mereka justru menjadi alasan mengapa hatimu hancur. Pengkhianatan itu tidak hanya melukai perasaanmu, ia menghancurkan rasa amanmu. Ia membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Ia membuatmu bertanya, "Kenapa harus aku, ya Allah?" Dan yang lebih membingungkan, ujian itu datang justru saat kamu sedang berusaha mendekat kepada Allah, saat kamu mulai memperbaiki dirimu, saat kamu mulai berdoa lebih sungguh-sungguh, saat kamu mulai berharap bahwa hidupmu akan menjadi lebih tenang, tapi justru badai datang lebih besar.
seolah setiap langkah mendekat kepada Allah diiringi dengan ujian yang lebih dalam. Dan kamu mulai merasa lelah. Bukan lelah secara fisik, tapi lelah di dalam jiwa. Lelah karena harus terus kuat, bahkan saat kamu ingin menyerah. Namun, dengarkan ini dengan hatimu. Allah tidak menguji untuk menghancurkanmu. Allah menguji untuk mengangkatmu. Karena tidak semua jiwa mampu menanggung proses itu. Tidak semua jiwa mampu bertahan di tengah badai. Allah hanya memberikan ujian besar kepada jiwa yang mampu menjadi besar. Setiap kehilangan sedang mengosongkan hatimu agar hanya Allah yang mengisinya. Setiap pengkhianatan sedang melepaskanmu dari ketergantungan kepada manusia. Setiap luka sedang mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari dunia, tapi dari Allah. Dan mungkin sekarang kamu belum mengerti alasannya. Mungkin sekarang semuanya masih terasa menyakitkan. Tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, dan kamu akan menyadari bahwa ujian itu bukan akhir dari dirimu. Ujian itu adalah awal dari dirimu yang baru. Jiwa yang lebih kuat, jiwa yang lebih dalam, jiwa yang lebih dekat dengan Allah. Karena besi yang paling kuat ditempa oleh api yang paling panas, dan jiwa yang paling dekat dengan Allah lahir dari ujian yang paling dalam. Jadi jika hari ini hidupmu terasa lebih berat, jangan langsung berpikir bahwa Allah meninggalkanmu, karena bisa jadi justru sebaliknya. Allah sedang melihatmu, Allah sedang membentukmu, Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang bahkan belum bisa kamu bayangkan. Badai ini bukan untuk menghancurkanmu. Badai ini datang karena Allah tahu ada kekuatan besar yang sedang lahir di dalam dirimu. Dan di titik terlelah dalam hidupmu, ada satu tempat yang selalu kamu tuju. Bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, tapi kepada Allah. Ada malam-malam di mana kamu tidak bisa menjelaskan perasaanmu kepada siapapun. Kamu mencoba terlihat kuat di siang hari. Kamu tersenyum. Kamu berbicara seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa hatimu sedang retak perlahan. Tidak ada yang tahu bahwa ada beban yang kamu bawa sendirian. Dan saat malam tiba, saat dunia akhirnya diam, saat tidak ada lagi yang harus kamu pura-pura hadapi, kamu kembali kepadanya. Dalam sunyi, dalam gelap, dalam sujud yang panjang yang hanya diketahui oleh langit. Air matamu jatuh tanpa suara. Bukan untuk dilihat siapapun, bukan untuk mendapatkan perhatian, tapi karena hanya kepada Allah kamu merasa tidak perlu berpura-pura kuat. Di hadapan manusia, kamu mungkin harus terlihat tegar, tapi di hadapan Allah, kamu bisa menjadi dirimu yang paling rapuh. Kamu berbicara kepadanya tentang luka yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Kamu menceritakan rasa kekecewaanmu, rasa lelahmu, rasa takutmu, dan bahkan keraguan yang tidak berani kamu ungkapkan kepada dunia. Dan entah kenapa, setiap kali kamu selesai menangis di hadapannya, hatimu terasa sedikit lebih ringan. Masalahmu mungkin belum selesai, jawaban mungkin belum datang, tapi ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah ada yang mendengarkanmu, seolah kamu tidak benar-benar sendirian. Itulah rahasia yang tidak semua orang miliki. Tidak semua orang tahu bagaimana rasanya memiliki Allah sebagai tempat pulang. Tidak semua orang tahu bagaimana rasanya berbicara kepada Allah dalam bahasa air mata. Karena air mata yang jatuh karena Allah tidak pernah sia-sia. Setiap tetesnya disaksikan oleh langit. Setiap tetesnya dipahami oleh Allah
bahkan tanpa kata-kata. Karena Allah tidak hanya mendengar apa yang kamu ucapkan, Allah juga mendengar apa yang tidak mampu kamu ucapkan. Tangismu bukan tanda kelemahan, tangismu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa hatimu masih terhubung dengan Allah. Dan mungkin kamu pernah merasa malu karena terlalu sering menangis dalam doa. Kamu merasa lemah, kamu merasa tidak cukup kuat. Tapi ketahuilah ini, justru di saat kamu menangis kepada Allah, kamu sedang berada di tempat terkuat dalam hidupmu. Karena kamu memilih untuk kembali kepadanya, bukan menjauh darinya. Kamu memilih untuk berharap kepadanya, bukan menyerah pada dunia. Dan itu adalah tanda jiwa yang sedang dijaga. Karena jiwa yang dipilih Allah selalu menemukan jalan pulang kepadanya. Bahkan dalam keadaan paling hancur sekalipun, bahkan dalam keadaan paling lemah sekalipun. Dan setiap air mata itu bukan hanya tentang rasa sakit. Itu adalah doa yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Itu adalah panggilan jiwa yang didengar langsung oleh Allah. Mungkin manusia tidak melihatnya, mungkin manusia tidak mengerti, tapi langit melihatnya, langit mendengarnya, dan Allah tidak pernah mengabaikan air mata yang jatuh karenanya. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti bahwa air mata yang pernah jatuh dalam sujudmu bukanlah tanda bahwa kamu sedang hancur, tapi tanda bahwa Allah sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Dan setelah semua air mata itu, kamu mulai menyadari satu hal yang sangat misterius. Sejauh apapun kamu pernah tersesat, hatimu selalu menemukan jalan untuk kembali kepada Allah. Ada masa di mana kamu merasa jauh, bukan karena kamu tidak percaya, tapi karena hidup terasa terlalu berat dan kamu tidak tahu harus bagaimana. Ada masa di mana doamu mulai jarang, sujudmu tidak lagi sepanjang dulu, hatimu terasa kosong, dan kamu tidak tahu bagaimana cara mengisinya kembali. Kamu mencoba bertahan dengan kekuatanmu sendiri. Kamu mencoba menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu mencoba mencari jawaban di dunia. Tapi semakin jauh kamu melangkah, semakin kamu merasa ada yang hilang. Ada ketenangan yang tidak bisa kamu temukan dimanapun. Ada rasa damai yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Dan di titik itulah, tanpa ada yang memaksamu, tanpa ada yang menyuruhmu, hatimu mulai memanggil nama Allah lagi. Perlahan, diam-diam, kamu kembali berdoa. Mungkin dengan suara yang bergetar, mungkin dengan hati yang penuh penyesalan, mungkin dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Dan kamu berkata, "Ya Allah, aku kembali." Kalimat sederhana itu, tapi terasa seperti pulang setelah perjalanan yang sangat panjang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah tidak pernah melepaskanmu. Bahkan saat kamu merasa jauh darinya, Allah tetap dekat denganmu. Bahkan saat kamu lupa kepadanya, Allah tidak pernah melupakan kamu. Ada sesuatu yang selalu menarikmu kembali, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar perasaan. Itulah rahmat Allah yang masih tinggal di dalam jiwamu. Karena jiwa yang dipilih Allah tidak akan dibiarkan hilang selamanya. Ia mungkin tersesat sementara, tapi ia tidak akan dibiarkan tersesat selamanya. Allah akan memanggilnya kembali dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Mungkin melalui rasa hampa yang membuatmu sadar bahwa dunia tidak cukup. Mungkin melalui luka yang membuatmu sadar bahwa manusia tidak selalu bisa diandalkan. Mungkin melalui air mata yang akhirnya membawamu kembali bersujud.
Dan setiap kali kamu kembali, kamu tidak pernah kembali sebagai orang yang sama. Hatimu menjadi lebih dalam, imanmu menjadi lebih kuat, dan jiwamu menjadi lebih dekat dengan Allah. Bukan karena kamu persempurna, tapi karena kamu tidak pernah berhenti kembali. Itulah yang membedakan jiwa yang dipilih Allah. Bukan karena ia tidak pernah jatuh, tapi karena ia selalu pulang, selalu kembali, tidak peduli seberapa jauh ia pernah pergi. Dan mungkin itulah kisahmu. Kamu pernah merasa jauh, kamu pernah merasa hilang, kamu pernah merasa tidak layak, tapi lihatlah dirimu sekarang. Hatimu masih mencari Allah, hatimu masih merindukan Allah, hatimu masih ingin kembali kepada Allah. Dan itu adalah tanda paling indah bahwa di balik semua jatuhmu, Allah masih memegang hatimu. Allah masih menjaga jiwamu. Allah masih memanggilmu pulang. Karena jiwa yang dipilih Allah tidak akan pernah benar-benar tersesat. Ia hanya sedang belajar untuk menemukan jalan pulangnya menuju Allah. Dan setelah semua yang kamu lalui, perlahan, kamu mulai memahami sesuatu yang dulu terasa mustahil untuk dimengerti. Bahwa hidupmu bukan tertinggal. Hidupmu sedang dipersiapkan. Mungkin selama ini kamu melihat orang lain melangkah lebih cepat. Mereka mencapai impian mereka. Mereka menemukan kebahagiaan mereka. Mereka terlihat baik-baik saja, tanpa luka yang terlihat. Dan kamu masih di sini, masih berjuang, masih menata kembali bagian-bagian hatimu yang pernah hancur. Dan terkadang kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, kapan giliranku?" Namun ada satu rahasia yang baru akan dipahami oleh jiwa yang sabar, bahwa Allah tidak pernah terlambat. Dan Allah tidak pernah memilih waktu dengan salah. Hidupmu tidak lambat. Hidupmu hanya berjalan di jalan yang berbeda. Jalan yang tidak semua orang mampu lewati. Jalan yang tidak semua jiwa cukup kuat untuk bertahan di dalamnya. Karena Allah tidak sedang menghukummu. Allah sedang membentukmu. Setiap luka membentuk kekuatan di dalam hatimu. Setiap air mata membersihkan jiwamu. Setiap kehilangan mengajarkanmu untuk hanya bergantung kepadanya. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang berubah. Menjadi jiwa yang lebih dalam. Menjadi jiwa yang lebih kuat. Menjadi jiwa yang lebih dekat dengan Allah. Mungkin sekarang kamu belum melihat hasilnya. Mungkin sekarang kamu masih berada di tengah prosesnya. Tapi percayalah, apa yang Allah siapkan untukmu jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan suatu hari nanti, di waktu yang tidak kamu sangka, Allah akan membuka jalanmu. Allah akan menyembuhkan hatimu. Allah akan mengganti semua luka itu dengan sesuatu yang membuatmu menangis dalam rasa syukur. Dan di saat itu, kamu akan melihat ke belakang, mengingat semua malam yang pernah kamu lalui sendirian, mengingat semua air mata yang pernah jatuh tanpa diketahui siapapun. Dan kamu akan menangis, bukan karena rasa sakit itu kembali, tapi karena kamu akhirnya mengerti bahwa semua itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamatkanmu. Bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Bukan untuk menjauhkanmu, tapi untuk membawa kamu lebih dekat kepada Allah. Dan kamu akan sadar bahwa selama ini Allah sedang memilihmu. Jadi jangan iri pada jalan hidup orang lain, karena kamu tidak tahu apa yang Allah siapkan di ujung jalanmu. Dan jika video ini terasa seperti berbicara langsung kepada hatimu,
tulis di komentar, "Ya Allah, kuatkan hatiku," agar doa itu menjadi saksi bahwa kamu masih berharap dan masih percaya. Dan bantu sebarkan video ini, karena mungkin di luar sana ada seseorang yang sedang menangis sendirian dan membutuhkan pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena di channel Manisnya Iman, kita belajar bersama bahwa luka bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan pulang menuju Allah. Terima kasih sudah menonton. Semoga Allah menguatkan hatimu, menjaga langkahmu, dan mendekatkanmu kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.